Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini. Kita sudah tersambung dengan Pak Silaban langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Silaban, selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam, Pak Eriko sama Mas Yunarto. Horas Pak Silaban. Silakan Pak Silaban, ada komentar atau pertanyaan langsung, Pak? Komentar saya begini. Pertama, bahwa apa yang pernah saya sampaikan sama Pak Eriko di Prime Time Talk sebelumnya bahwa kata kunci itu ada di Mega, itu ternyata benar. Kedua, Pak, kan sesuai judul siapa lawan sepadan Ahok. Kalau saya melihat begini, ada sisa 4 partai Islam yang belum menentukan calon, plus 2 nasionalis dan demokrat, yaitu Demokrat dan Gerindra. Saya kalau seandainya partai Islam bisa kemudian satu kata bergabung, itu kemungkinan akan menjadi lawan yang sepadan buat Ahok. Tapi saya juga percaya bahwa di politik bagaimanapun tim Ahok akan bekerja bagaimana supaya suara partai Islam itu bisa pecah untuk lebih memudahkan Pak Ahok bisa naik menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Jarot. Mohon tanggapannya Pak Yunarto. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Silaban. Ya. Kalau menurut Pak Silaban sendiri, siapa tokoh atau orang yang bisa menjadi calon gubernur yang bisa membuat Ahok itu tidak berkutik? Kalau saya melihatnya begini Pak, bahwa seandainya Partai Islam bersatu dan kemudian Pak Anies Baswedan memang Anies Baswedan ya, menjadi calon gubernur dari calon presiden, ya mungkin itu menjadi lawan sepadan buat Pak Ahok. Baik, Pak Silaban, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Silakan masing-masing memberikan komentar. Siapa dulu, Bang Eriko? Ya, terima kasih Pak Silaban. Pak Silaban ini memang tadi saya sudah sampaikan pemirsa setia Berita Satu memang pada yang lalu juga Mas Doni yang bawakan juga beliau juga mengomentari. Saya harus sampaikan Pak Silaban bahwa proses ini memang berjalan dari bawah dan itu juga yang memang sampai di atas setelah kita telaah itu yang menjadi satu bahan dibawakan di dalam rapat pleno. Tetapi juga hal kedua memang Ibu juga memakai hak prerogatifnya. Kenapa? Supaya hal ini diterjemahkan tidak ada keraguan dalam memimpin, di dalam juga menggerakkan semua struktural kita sampai di bawah. Bahwa ini benar-benar menjadi satu tekad yang kuat. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi di awal saya sudah sampaikan mengenai nasionalisme, mengenai persatuan, bahwa hal-hal yang berbau namanya SARA atau lain-lain ini sudah selesai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teristimewa DKI Jakarta, walaupun dalam praktek lapangannya tidak mungkin hal ini bisa juga 100% selesai. Tapi sudah diantisipasi. Tetapi sudah diantisipasi. Bagaimanapun juga, kita kan tidak mempunyai pilihan untuk lahir sebagai apa. Tetapi yang pasti kita mempunyai pilihan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah itu yang pasti. Nah kami mengharapkan dan juga meminta kepada calon kami ini, Pak Ahok dan Mas Jarot, untuk bisa meneruskan apa-apa yang sudah baik, ini bisa diteruskan. Karena selama ini ada dasar prasetyanya. Nah, itu tadi. Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Tinggal dikawal. Apa yang baik diteruskan. Tapi apa juga yang dievaluasi juga belum sempurna, ini juga harus diperbaiki. Tidak ada yang sempurna. Dan kami meyakini bahwa waktu 5 tahun itu tidak cukup. Harus diberi maksudnya kesempatan. minta nambah lagi nanti. Nah, sudah nggak boleh. Artinya periode berikut inilah yang diperlukan. Kesempatan harus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Mas Toto. Ya, saya pikir saya agak berbeda pandangan dengan Pak Silaban. Saya pikir ini bukan pertarungan antar partai nasionalis dengan partai agama. Ya. Jadi yang saya lihat semangat dari Ibu Mega dan dari statement Ahok tadi juga bukan melawan partai agama, tetapi melawan kelompok-kelompok yang menginginkan pilkada ini dibawa ke arah-arah serangan primordial. Itu yang ditolak dalam konteks nilai kebangsaan. Kalau menurut saya pilkada biar bagaimanapun tetap menjadi kombinasi antara bagaimana orang menilai personal branding dengan bagaimana mesin politik kemudian bisa mensupport
kekuatan personal branding tadi. Saya tidak sepakat kalau kemudian dikatakan ketika partai Islam semua bergabung dan otomatis itu akan menjadi lawan kuat. Kalau kita coba baca di survei pun pemilih Islam mayoritas pun ke Ahok begitu. Jadi tidak ada dikotomi itu. Yang menarik sebetulnya kan adalah bagaimana tadi faktor X tadi bisa diketemukan. Kenapa gap itu muncul ketika 70% sudah puas dengan Ahok, lalu selisih 15-20% itu kemana? Faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya sangat berharap itu lebih disebabkan bukan karena faktor primordial, tapi misalnya karena faktor ketidaksukaan terhadap karakter Ahok, ketidaksukaan dengan kebijakan Ahok. Menurut saya itu hal-hal yang rasional sifatnya. Atau kemudian masih wait and see. Kalau itu terjadi, saya pikir siapapun yang jadi pemenang itu sudah dilahirkan dari proses demokrasi yang sehat. Dan masyarakat Jakarta betul-betul mendapatkan pendidikan politik seperti yang kita bahas di awal. Terus bisa nggak manfaatin suara dukungan Risma ke Ahok? Kalau kita baca sebetulnya dalam survei ya, cross-tab pemilih. Pertama, pemilih PDIP tetap lebih banyak Ahok dibandingkan ke Risma. Itu harus kita buka faktanya seperti itu. Yang kedua, sebetulnya juga tidak bertentangan ya. Betul ada pemilih Risma yang memang tidak menginginkan Ahok, itu ada ketika kita coba uji dengan beberapa simulasi. Tetapi balik lagi, itulah tantangan buat PDIP yang menyatakan dirinya ketika sudah mengambil keputusan, mereka akan bulat, bekerja, satu sikap, satu struktur, dan 2012 terbukti berhasil, tinggal diuji. Apakah sekarang berhasil lagi atau tidak, karena situasi berbeda. Dulu mereka menjadi penantang, mereka menjadi oposan, mengalahkan incumbent, sekarang harus mempertahankan incumbent. Iya. Terima kasih Mas Toto, Bang Eriko, selamat bekerja. Ini baru mulai, ya kan? Yang penting jaga kesehatan. Kan merdeka. Thank you Bang Eriko, Mas Toto. Terima kasih sukses buat Merdeka. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kita dalam Prime Time Talk. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email kami di news@berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Geser. Terima kasih. Selamat malam, Merdeka.